selamat pagi adik-adik. Kembali lagi bertemu dengan Kak Iren dalam ibadah sekolah minggu hari ini. Gimana kabarnya adik-adik? Kakak berharap adik-adik di rumah sehat-sehat selalu ya. Mari adik-adik kita mengucap syukur atas penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Mari dengan berdiri, kakak mengajak adik-adik berdiri dan dengan sukacita kita akan menyanyikan lagu Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Adik-adik boleh duduk kembali. Mari adik-adik kita satukan hati kita lipat tangan kita tutup mata, kita mau bersatu di dalam doa. Ya Bapa, kami mengucap syukur pada hari ini kami dapat mengikuti ibadah sekolah minggu online. Kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Betapa baiknya Engkau Tuhan, sehingga kami dapat sehat-sehat selalu sampai saat ini. Ya Bapa, kami berdoa untuk teman-teman kami yang belum bisa hadir pada hari ini. Biarlah mereka dapat mengikuti ibadah sekolah minggu ini ya Bapa. Bapa, kami juga berdoa Bapa ketika kami mau memulai ibadah sekolah minggu. Ajarilah kami agar kami dapat duduk dengan tenang, diam, dan mau mendengarkan firman-Mu dengan baik. Inilah doa kami ya Bapa, hanya di dalam nama anak-Mu, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita. Adik-adik, kita dalam kehidupan sehari-hari mungkin sering kali berbuat yang tidak menyukakan hati Tuhan. Tapi adik-adik, Tuhan mau kita menjadi anak yang berubah. Kita menjadi anak yang lebih baik dari hari sebelumnya. Adik-adik, Tuhan akan menolong kita ketika kita mau berubah dan berserah kepadanya. Mari adik-adik, kita menyanyikan lagu Ku Diubahnya. Ya adik-adik, ketika kita mau berubah dan berserah kepada Tuhan, maka Tuhan akan
menolong kita untuk menjadi anak yang lebih baik dari sebelumnya. Adik-adik, mari kita berdiri. Mari dengan bersuka cita, kita mau menyanyikan lagu Perubahan Besar di Kehidupanku. Adik-adik di sini bersuka cita kan semuanya karena kita mau berubah menjadi anak yang lebih baik. Bukan hanya itu saja adik-adik, kita juga dapat menolong teman-teman yang ada di sekeliling kita untuk berubah menjadi anak yang lebih baik. Nah, kita akan mendengarkan cerita tentang apa ya? Pasti pada penasaran kan? Tapi sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari adik-adik kita mau menyanyikan lagu Ceritakan Padaku. Ceritakan padaku tentang Yesus yang amat lemah lembut. Kan ku dengar suaranya, dan ku turuti segala perintahnya. Ya adik-adik, selamat mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, sebelum mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang baik di sorga, tolong kami untuk sungguh-sungguh mendengarkan cerita firman-Mu. Tolong kami untuk mengerti apa yang Engkau kami lakukan, dan mampukanlah kami untuk melakukan apa yang Tuhan ingin kami lakukan sebagai anak-anak-Nya Tuhan. Tolong jaga kami untuk mendengarkan ini sampai selesai Tuhan. Jaga kami semua dan semua yang bersama kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, pernahkah kalian mengetahui suatu tindakan adalah salah untuk dilakukan? Namun, adik-adik tetap melakukannya? Adakah adik-adik yang menyayangi seseorang dan dapat berlaku kasar kepada orang lain untuk melindungi orang yang adik-adik sayang? Jika adik-adik pernah melakukannya, maka adik-adik telah membuat Tuhan sedih. Tapi kita tidak sendiri. Hari ini kita akan belajar dari seorang bapak bernama Saulus tentang perubahan hidup. Perubahan hidup itu apa? Adik-adik akan mengerti dengan duduk yang manis, mata dan telinga hanya fokus pada cerita firman yang akan kakak Mega bawakan. Sebab kalau adik-adik sungguh-sungguh, adik-adik akan mengerti. Dan dengan pertolongan Roh Kudus, adik-adik akan dimampukan untuk melakukan kebenarannya Tuhan. Bapak Saulus dibesarkan oleh banyak sekali orang yang taat pada agama dan budaya agama Yahudi. Adik-adik tahu apa itu bangsa? Bangsa itu sekumpulan banyak orang yang memiliki ciri tubuh hampir sama, memiliki persetujuan atas pemikiran yang sama, dan tinggal di daerah yang sama.
Bapak Saulus dibesarkan oleh orang-orang Yahudi yang sangat taat pada perintah Tuhan. Namun ada satu masalah adik-adik. Sekalipun Bapak Saulus mengetahui semua hukum Allah, Bapak Saulus tidak mengakui dan menerima bahwa Yesus itu Tuhan. Bapak Saulus benci sekali jika dia tahu ada orang yang percaya, apalagi mengikut Yesus. Dia tidak suka Yesus disembah sebagai Tuhan. Suatu ketika, Bapak Saulus ingin menangkapi dan memenjarakan semua pengikut Yesus. Para pengikut Tuhan Yesus yang mengetahui hal itu telah kabur ke kota lain untuk bersembunyi. Bapak Saulus pergi meminta surat izin penangkapan kepada imam besar pada saat itu. Dengan surat itu, Bapak Saulus pun pergi menuju ke kota Damsyik untuk menangkapi para pengikut Tuhan Yesus. Beberapa teman yang setuju dengan Bapak Saulus menemani dia dalam perjalanan. Ketika sudah dekat menuju pintu masuk dari kota Damsyik, ulah suatu sinar yang lebih terang dari mentari turun dari langit menghampiri Bapak Saulus. Semua orang jatuh ke tanah, tidak kuat menatap cahaya sinar itu. Terdengarlah suara, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Bapak Saulus ingin sekali melihat sumber suara itu adik-adik. Namun Bapak Saulus tidak dapat melihat siapapun sumber suara yang berkata kepadanya. Tapi Bapak Saulus tahu di dalam hatinya bahwa suara yang memanggil-manggil namanya itu adalah suara Tuhan. Maka Bapak Saulus pun menjawab, "Siapakah engkau, Tuhan?" "Akulah Yesus yang engkau sakiti itu." "Namun, bangunlah, pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kamu lakukan." Sinar itu pun meninggalkan mereka semua. Bapak Saulus dan teman-temannya bangkit berdiri. Teman-teman Bapak Saulus heran adik-adik. Kok ada suaranya, tapi kami tidak dapat melihat siapapun. Mereka terheran-heran. Namun mereka melihat Bapak Saulus kesulitan melihat. Mereka pun pergi menolong Bapak Saulus. Dan dengan ditolong teman-temannya itu, Bapak Saulus pun masuk ke dalam kota. Di sana, seorang bapak bernama Yudas menerima Bapak Saulus tinggal di rumahnya. 3 hari lamanya, Bapak Saulus buta. 3 hari pula Bapak Saulus tidak makan dan minum. Bayangkan adik-adik, Bapak Saulus berpuasa selama 3 hari. Akhirnya berdoalah Bapak Saulus. Sementara itu, sementara Bapak Saulus sedang berdoa, Tuhan Yesus ternyata mendatangi seorang bapak yang baik hati dan sungguh taat mengikuti semua perintah Tuhan. Namanya Ananias. Tuhan Yesus memanggil dan mengutus Ananias untuk pergi menemui Bapak Saulus. "Pergilah ke jalan bernama Lurus. Carilah di rumah Yudas, orang Tarsus bernama Saulus. Sekarang ini, dia sedang melihat engkau di dalam doanya, meletakkan tangan di atas kepalanya. Sehingga dia melihat kembali." Ananias takut adik-adik disuruh begitu oleh Tuhan. Kata Bapak Ananias kepada Tuhan, "Tuhan, sudah kudengar banyak orang bercerita betapa jahatnya orang ini. Banyak sekali tindakannya yang jahat kepada pengikutmu. Dan orang itu datang ke kota ini untuk menyakiti kami dengan memenjarakan kami, para pengikutmu." Namun adik-adik, apa kata Tuhan Yesus? Tuhan Yesus berkata kepada Bapak Ananias, "Kamu harus pergi, sebab aku memilih orang itu untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, kepada raja-raja, kepada semua orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepada Saulus
betapa banyaknya penderitaan yang harus dia alami karena mengikut aku. Bapak Ananias taat adik-adik. Dia bangun pergi dan menemukan Saulus. Lalu dengan meletakkan tangan di atas kepala Bapak Saulus, Ananias berkata, "Saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menemui engkau di jalan yang engkau lewati, telah mengutus aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Saat itu juga adik-adik, terbukalah mata Bapak Saulus. Bapak Saulus kini dapat melihat lagi. Dia bangun berdiri, dibaptis, makan, dan pulih. Beberapa hari kemudian, Bapak Saulus tinggal bersama murid-murid atau pengikut-pengikut dari Tuhan Yesus. Bapak Saulus sudah menjadi pengikut Yesus. Adik-adik, tadi kita sudah mendengar cerita tentang Bapak Saulus yang hidupnya diubah oleh Tuhan. Ada satu kuasa yang sanggup mengubah hidup kita. Itulah kuasa Yesus. Kuasa Yesus mampu mengubah hidup kita dengan kasih. Dari tadinya dia jahat, menjadi orang yang hidup benar. Itulah kuasa Yesus. Kuasa Yesus sanggup mengubah hidup kita. Dengan kasih dan pengampunannya, Tuhan memberikan kita kesempatan untuk menjadi anak-anaknya yang baik. Anak-anak yang hidup sesuai kemauan Tuhan, perintah Tuhan, dan yang paling penting, menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus menunjukkan kebenaran bahwa Yesus itu Tuhan. Dan jika kita menyakiti orang lain, seperti Bapak Saulus menyakiti murid-murid dari Tuhan Yesus, sesungguhnya kita sendiri telah menyakiti Tuhan. Kan Tuhan yang menciptakan semua orang. Untuk itu, Kak Mega mau bertanya, adik-adik yang merasa dirinya selama ini masih belum taat atau masih suka melawan, masih suka berlaku kasar, atau belum bisa memaafkan orang-orang yang menyakiti dirinya. Mungkin adik-adik belum taat kepada papa mama, atau adik-adik suka berlaku kasar, mungkin kepada orang tuanya atau saudaranya di rumah, atau mungkin neninya, dan bahkan yang belum mengampuni atau memaafkan orang tuanya atau saudaranya atau temannya karena sesuatu hal yang mereka pernah lakukan menyakiti adik-adik. Ayo, Tuhan Yesus menunggumu. Tuhan Yesus mengetahui isi hati adik-adik. Tuhan Yesus ingin menyembuhkan adik-adik. Tuhan Yesus ingin adik-adik menjadi anak-anaknya Tuhan yang baik. Siapa dari adik-adik yang mau merasakan kasih Tuhan Yesus? Siapa dari adik-adik yang mau mengundang Tuhan Yesus datang tinggal di hatinya? Ayo ngacung! Kak Mega bersyukur untuk semua adik-adik yang mengacungkan jari tangannya. Kita akan mengundang Tuhan Yesus datang hadir dan tinggal di hidup kita untuk mengubah hidup kita. Kak Mega percaya semua adik-adik Kak Mega sudah menerima Tuhan Yesus di dalam hatinya. Mau membuka hatinya untuk Tuhan. Seperti ayat hafalan kita pada hari ini yang terambil dari Yehezkiel 36 ayat 26b. Yehezkiel 36 ayat 26b. Aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Ulangin, aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Adik-adik, saat ini kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Adik-adik dapat memberikannya dengan memberikannya dalam kotak persembahan. Untuk memberikannya nanti ketika sudah beribadah kembali di gereja, atau adik-adik dapat meminta tolong Bapak Mama untuk dapat mentransferkan persembahan ke nomor rekening di bawah ini. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, sebentar lagi kita akan selesai beribadah. Untuk itu, kita berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa kami yang baik di surga, terima kasih Engkau telah menjaga dan menyertai kami sepanjang ibadah ini.
Terima kasih untuk cerita firman Tuhan yang boleh kami dengarkan. Bapa jaga agar kami selalu mengingat dan melakukan firman Tuhan ya. Bapa yang menolong kami agar kami dapat menjadi anak-anak Tuhan yang baik seperti Bapak Saulus yang Tuhan ubahkan dan mampukan menjadi orang yang baik. Terima kasih untuk berkat yang Bapak berikan. Berkatilah persembahan yang telah kami berikan agar dapat juga menjadi berkat bagi sesama kami. Dan jagailah kami dan keluarga kami ya Tuhan, juga teman-teman kami dan keluarganya yang mungkin saat ini sedang sakit atau mengalami suatu masalah sehingga tidak dapat mengikuti ibadah bersama-sama dengan kami saat ini. Kami percaya Tuhan selalu menjaga kami sebab Tuhan mengasihi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. God bless